Kambing jantan dan domba jantan di kitab Daniel. Nubuatan tentang kerajaan Persia dan Alexander Agung, pemimpin kekaisaran Yunani. Penglihatan Nabi Daniel yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 8. Maknanya adalah sama dengan mimpi Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 2. Juga dengan mimpi Nabi Daniel yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 7. Ketiga mimpi atau penglihatan tersebut merupakan penglihatan tentang akan munculnya kerajaan-kerajaan adidaya di dunia. Namun dalam Daniel pasal 8 ini agak diperluas artinya. Simbol binatang dalam mimpi penglihatan Nabi Daniel yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 8 adalah terkait langsung dengan bait suci Allah, yaitu simbol seekor domba jantan dan seekor kambing yang biasa digunakan dalam ritual upacara hari pendamaian, yang merupakan masa penghakiman bagi bangsa Israel kuno yang dilaksanakan di Bait Suci Yerusalem. Domba jantan dan kambing jantan adalah digunakan sebagai persembahan korban pada upacara hari pendamaian. Dalam penglihatannya, Nabi Daniel melihat seekor domba jantan menanduk ke tiga arah yang berbeda, yaitu menanduk ke arah barat, utara, dan selatan. Gerakan rangkap tiga itu adalah menunjuk perluasan wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan tersebut. Daniel 8 ayat 4. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya, membesarkan diri. Malaikat menjelaskan arti penglihatan yang dilihat oleh Nabi Daniel, bahwa domba jantan dengan dua tanduk itu adalah melambangkan kerajaan Media Persia. Tertulis di Daniel 8 ayat 20. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan tanduknya yang menanduk ke tiga arah adalah kemungkinan besar secara harafiah menunjuk pada tiga penaklukan utama yang dilakukan oleh kekuatan dunia ini. Sesuai dengan fakta ataupun sejarah bahwa kerajaan Media Persia pernah melakukan penaklukan terhadap Babilonia. Sedangkan binatang yang satunya, yaitu seekor kambing jantan yang muncul dengan tanduk besar, melambangkan kerajaan Yunani di bawah kepemimpinan Alexander Agung, atau yang dikenal dengan nama Iskandar yang Agung. Tertulis di Daniel 8 ayat 21, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama.
kambing jantan itu bergerak tanpa menginjak tanah. Maksudnya adalah menggambarkan bahwa kerajaan tersebut bergerak dengan cepat dalam melakukan penaklukan. Simbolisme itu menjelaskan tentang kecepatan penaklukan yang dilakukan oleh Alexander Agung yang memimpin kerajaan Yunani. Yang dalam kitab Daniel pasal 7, kerajaan Yunani juga digambarkan sebagai macan tutul yang bersayap. Tetapi seperti yang telah dinubuatkan oleh Alkitab, bahwa ketika kambing jantan itu sampai kepada puncak kuasanya, maka patahlah tanduknya yang besar itu, lalu memberi jalan kepada 4 tanduk, yang kemudian sejajar dengan 4 arah mata angin. Tertulis di Daniel 8 ayat 8. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan ke-4 mata angin yang dari langit. Nubuatan dalam ayat itu telah digenapi, yaitu ketika Alexander Agung meninggal di Babel pada bulan Juni tahun 323 Masehi pada usianya 33 tahun. Dan kemudian kerajaan Yunani dibagikan kepada 4 orang jenderalnya. Kekaisaran Yunani kemudian dipecah menjadi 4 kerajaan atau pemerintahan yang dipimpin oleh ke-4 orang jenderal itu. Pertama, pemerintahan Makedonia dan Yunani dipimpin oleh Jenderal Kassander. Kedua, perintah Terich dan bagian-bagian Asia Kecil dipimpin oleh Jenderal Lysimachus. Ketiga, pemerintahan Babel dan Syria dipimpin oleh Jenderal Seleucus. Keempat, pemerintahan Mesir, Palestina, dan sebagian Suriah dipimpin oleh Jenderal Ptolemy. Dan keempat kerajaan itulah yang dimaksudkan dengan sejajar dengan ke-4 arah mata angin, seperti yang tertulis dalam kitab Daniel 8 ayat 8. Namun keempat kerajaan pecahan Kekaisaran Yunani tersebut tidak dapat sekuat seperti ketika dipimpin oleh Alexander Agung. Alkitab mengatakan, lalu kemudian muncullah sebuah tanduk kecil yang berasal dari salah satu ke-4 tanduk atau kerajaan tersebut. Dan karena Alkitab mengatakan bahwa kekuasaan tanduk kecil itu muncul setelah masa kerajaan Yunani dan ke-4 kerajaan pecahannya, sesuai dengan perjalanan sejarah dunia, kita tahu maka kuasa tanduk kecil itu dapat mengarahkan kepada kerajaan Romawi kuno yang muncul setelah masa kekuasaan kerajaan Yunani tumbang. Jadi kuasa tanduk kecil itu adalah menunjuk kepada fase Romawi kuno hingga kepada Romawi modern yang berkuasa sampai abad pertengahan. Istilah bala tentara dan bintang-bintang
yang dituliskan dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 10-11. Maksudnya adalah dapat menunjuk kepada umat Allah di Perjanjian Lama. Bangsa Israel sebagai umat Allah ditunjuk sebagai bala tentara atau pasukan Tuhan. Nabi Daniel juga menggambarkan bahwa umat Allah yang setia adalah bersinar seperti bintang-bintang. Karena bala tentara dan juga bintang-bintang dalam ayat-ayat tersebut maksudnya adalah umat Allah. Maka kata pemimpin yang dituliskan di ayat selanjutnya dalam kitab Daniel 8 ayat 11, yaitu tentunya dimaksudkan dengan pemimpin itu adalah Yesus Kristus, yang dalam ayat lain disebutkan sebagai seorang yang diurapi atau seorang raja, dan juga disebut sebagai Mikael, pemimpinmu dalam Daniel 10 ayat 21, dan Mikael, pemimpin besar dalam Daniel 12 ayat 1. Tidak ada seorang pun selain Yesus Kristus yang bisa menjadi rujukan ungkapan pada ayat ini. Yesus Kristus adalah panglima dan bala tentara dan bintang-bintang, yaitu umat Allah yang disebutkan dalam kitab Daniel 8 ayat 10-11. Dan juga sebagai imam besar di surga. Kata persembahan sehari-hari dalam kitab Daniel 8 ayat 11, yaitu menunjuk kepada pekerjaan Yesus sebagai imam besar atau pengantara di bait suci surgawi yang hingga saat ini sedang melayani umat manusia. Seperti yang dilakukan oleh imam besar di bait suci Yerusalem pada zaman Perjanjian Lama. Yang salah satu tugas imam besar Yerusalem adalah untuk menghakimi atau mengampuni dosa umat bangsa Israel melalui persembahan hewan korban yang ditunjukkan kepada Allah. Jadi setelah serangan kuasa tanduk kecil itu, yang salah satunya adalah mengambil peran Yesus untuk mengampuni dosa manusia. Lalu bait suci itu digambarkan akan dipulihkan. Dan sesuai dengan perhitungan nubuatan yang tertulis di kitab Daniel, peristiwa itu terjadi pada tahun 1844 Masehi. Setelah beberapa waktu kemudian, kuasa tanduk kecil itu mengalami luka parah. Pada tahun itu, Yesus sebagai imam besar di bait suci surgawi mulai mengadakan penghakiman kepada seluruh umat manusia yang pernah, sedang, dan yang akan hidup di dunia hingga pada akhir sejarah dunia ini. Saudara terkasih, untuk dapat memahami lebih dalam penjelasan di video ini, silakan tonton juga video-video lainnya yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.